Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Pada video kali ini saya mau menyampaikan sebuah indikasi baru tentang dunia ekonomi dan juga keterkaitannya dengan Bitcoin ya. Di sini saya menemukan suatu pola atau indikasi bahwa adanya suatu teori dari bankruptcy filings, di mana seperti yang kita lihat bersama di sini ada sebuah grafik yang tercipta menurut bankruptcy filings, di mana di sini kita lihat pada tahun 2008-2009 dulu ya, terjadi kenaikan nilai dari bankruptcy filings, di mana kondisi tersebut mengakibatkan dunia ekonomi bergejolak sehingga terjadi penurunan ekonomi yang cukup lumayan. Kemudian pada tahun 2020 juga terjadi kenaikan dari bankruptcy filings, di mana kenaikan di sini mencapai pada level 8, di mana pada kondisi tersebut itu adalah terjadi gejolak karena adanya corona yang mendunia, maka terjadi penurunan ekonomi yang cukup drastis. Nah, seperti halnya pada tahun 2008 ya, di sini juga mencapai pada level 8, dan pada tahun 2020 juga mencapai pada level 8, di mana kondisi ini keduanya ini mampu berdampak pada penurunan ekonomi yang cukup lumayan. Dan kita lihat bersama untuk sekarang kondisi dari bankruptcy filing di sini pada tahun 2023 saat ini juga mencapai pada level 8, di mana indikasi ini menandakan bahwa ada potensi dari dunia ekonomi akan terjadi keruntuhan ekonomi atau penurunan ekonomi yang cukup besar pada masa yang mungkin dalam jangka dekat atau dalam beberapa waktu ke depan. Jadi sudah ada terdeteksi gejolak penurunan ekonomi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Entah kapan kita juga belum tahu, karena di sini kita lihat bahwa untuk bankruptcy filing di sini juga sudah hampir mencapai level 8, di mana ini harus sangat diperhatikan dan harus dipertimbangkan, karena kalau kita lihat bersama di sini bahwa yang pertama adalah nilai dari DXY. Di sini kita lihat dalam time frame weekly. Dalam time frame weekly di sini untuk DXY menciptakan beberapa candle yang cukup bullish ya, dimana ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam 10 minggu terakhir di sini DXY mengalami closing candle hijau ya, atau kenaikan yang beruntun dalam 10 minggu terakhir untuk DXY. Dan untuk DXY sendiri juga sudah breakout dari resisten, dimana ini merupakan indikasi yang sangat jelas bahwa DXY cukup bullish. Kalau kita lihat ke belakang ya, saya juga sudah menyampaikan pada video yang telah lampau, udah lama ya, berapa minggu yang lalu, mungkin sudah cukup lama. Di sini kita melihat ada suatu pola ya, pola ada dua buah puncak dari DXY ketika melakukan bulurannya atau bullish momentumnya. Ketika sudah melakukan atau menciptakan dua puncak baru terkoreksi. Di sini juga ada 3 puncak, tapi bisa dikatakan dua area ya. Di sini 2 area dari puncak baru terkoreksi. Dan pada waktu sekarang kita baru menciptakan suatu titik puncak atau satu buah titik puncak, dan di sini saya memperkirakan bahwa DXY kemungkinan akan menciptakan puncak baru yang akan mungkin sampai pada level 115 atau 116 di sini, untuk menciptakan suatu puncak higher high baru, dan higher high baru tersebut akan menciptakan suatu pola atau indikator menjadi suatu bearish divergence, harganya naik dan RSI-nya nanti bakalnya turun, seperti itu ya. Untuk indikasinya barulah dari situ untuk DXY akan mengalami koreksi yang cukup panjang. Tetapi untuk saat ini masih berkemungkinan besar bahwa DXY akan menciptakan suatu higher high yang baru di sini untuk mencapai atau meretest resisten pada garis kuning yang ada di sini. Itu untuk DXY. Dan jika kita bandingkan dengan SPX, di sini juga SPX
atau S&P 500 dan juga Nasdaq di sini menciptakan sebuah lower high yang baru ya, lower high yang baru, dan juga S&P 500 juga menciptakan suatu lower high yang baru. Ini semua dalam weekly time frame, di mana lower high yang baru itu mengindikasikan bahwa tren akan segera berubah ya. Dimana adanya lower high berarti menandakan di sini kemungkinan besar untuk S&P 500 dan juga Nasdaq akan menciptakan lower low yang baru ke depannya atau memasuki fase dari bearish momentum. Begitupun dengan Nasdaq di sini ya juga akan menciptakan suatu bearish momentum ke depannya. Kemungkinan besarnya seperti itu karena jika dilihat dari DXY ini tentu sangat bullish sekali ya. Oke, dan di sini kembali lagi pada skema dari bankruptcy filing di sini, ini cukup memprihatinkan kalau menurut saya ya. Karena kita harus menaruh waspada yang cukup tinggi di sini untuk saat ini. Saya bukan nakut-nakuti, cuma kita harus selalu waspada tentang dunia ekonomi karena kita tidak akan tahu kapan dunia ekonomi atau entitas dari ekonomi itu akan runtuh atau terganggu, karena kita hanya bisa melihat indikasi-indikasi yang terjadi atau fundamental yang terjadi dan kita bisa mempertimbangkannya dari situ. Dan di sini untuk bankruptcy filing di sini ini mungkin bisa cukup menjadi pertimbangan ke depannya karena berdasarkan historis ketika mencapai level 8 di sini ya untuk bankruptcy filingnya itu terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa atau penurunan ekonomi yang cukup lumayan. Entah itu sampai terjadi resesi ataupun apa, saya juga belum tahu, tetapi yang jelas ketika mencapai level 8 ataupun lebih, potensinya jelas di situ bahwa ekonomi akan terganggu. Entah seperti apa, nanti dampaknya atau faktornya apa kita juga belum tahu. Yang jelas sekarang harus lebih waspada, itu saja dulu. Jadi kewaspadaan ini harus dipertimbangkan karena melihat kondisi yang sekarang, ekonomi yang lesu dan juga beberapa faktor lain mungkin dapat mempengaruhi suatu momentum atau fundamental ke depannya. Oke, mungkin seperti itu ya. Karena jika kita lihat dari Bitcoin ini sendiri pun ada masih kemungkinan bahwa Bitcoin akan melakukan koreksi mungkin sampai level 20.000 atau 20.000 sampai 22.000 mungkin masih bisa terjadi. Dan jika 20.000 itu tertembus, maka tentunya kita akan meretest level baru nanti di bawahnya jika 20.000 tertembus ya. Jadi itu kewaspadaan yang harus ditekankan pada apa yang mau saya sampaikan kali ini, yaitu adanya indikasi dari bankruptcy filings yang menanjak tajam ya, dan tinggal menunggu waktu kapan bahwa ekonomi akan jatuh seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit gambaran ya tentang bankruptcy filings, dan sampai jumpa pada video analisis selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.